Setelah 8 tahun aku bekerja sebagai kapster dan penata rambut di Salon My Way Jakarta, tiba-tiba aku diajak oleh seseorang untuk membuka usaha sendiri di luar kota. Lokasi usaha di luar kota yang dipilih adalah kota Batam yang berada di Kepulauan Riau. Relasi baik saya seorang Tionghoa kaya daerah setempat yang juga berbisnis di ibu kota berkenan membangun salon yang dikatakannya sebagai salon kecantikan yang kelak akan paling bergengsi di kota Batam. Encik Maya, bosku di My Way, ketika aku kabarkan hal ini mendukung penuh walau sebenarnya dia berat melepaskanku. Tidak mungkin selamanya kamu menjadi pegawai, karena semakin hari itu usia semakin bertambah dan kelak menjadi tua dan menjadi tidak berdaya lagi. Mumpung sekarang ada kesempatan dan kesempatan itu sangat baik, maka haruslah kamu bersedia secepatnya mengambil kesempatan itu. Sebab kata pepatah itu tidak akan ada kesempatan baik datangnya 2 kali. Desis Encik Maya. Dengan raut wajah sedih, Encik Maya mengatakan bahwa dia berat melepaskanku karena potensi yang kumiliki dan kebersamaan yang panjang kami selama sewindu di My Way yang sudah seperti keluarga. Tetapi karena pertimbangan demi kemajuanku ke depan sebagai penata rambut, maka dia dengan sangat menyesal terpaksa melepaskanku. Bila kelak usaha salon di Batam ini jadi, aku akan senantiasa berdoa semoga usaha itu maju pesat, amin. Ungkap Encik Maya nyaris berurai air mata. Semua permodalan salon di Batam itu adalah ditanggung oleh Encik Lilian Cheng, 40 tahun, wanita pengusaha di bidang properti dan perdagangan umum. Bentuk kerjasama yang ditempuh bukan cara gajian tetapi dengan sistem bagi hasil. Artinya, aku juga pemilik saham salon itu. Encik mendapatkan 60% keuntungan sedangkan aku yang 40%-nya. Encik Lilian berpikir untuk membuka salon besar di Batam setelah melihat masa depan usaha itu sangat terbuka di kota yang berada di seberang negeri Singapura itu. Di daerah itu, kata Encik Maya, banyak wanita-wanita kelas menengah ke atas yang ingin cantik dan tampil bergaya di depan umum, juga agar suami terus-terusan menyukai sang istri. Sedangkan usaha salon besar-besaran hingga saat ini di Batam belum begitu banyak. Encik melihat begitu banyak peluang dan kesempatan usaha The Big Salon itu. Dunia usaha kecantikan untuk kelas menengah ke atas masih sangat terbatas di Batam. Sedangkan di Batam itu yang saya tahu banyak sekali ibu-ibu kaya yang senang berdandan. Maka itu sudah sejak lama saya ingin membuka usaha salon besar-besaran ini demi menampung hasrat ibu-ibu yang tak tersalurkan. Selain salon kecantikan, kita juga akan membangun usaha mandi sauna, mandi susu, aromaterapi, massage, dan woman health preparing, kata Encik Lilian Cheng kepadaku. Encik Lilian Cheng itu adalah pelanggan tetap My Way Salon tempatku bekerja. Wanita pengusaha yang juga banyak berbisnis di ibu kota ini setiap 3 hari sekali datang untuk melakukan facial, cuci rambut, dan mandi susu. Semua pekerjaan menyangkut Encik Lilian ini hanya minta dilakukan olehku. Dia tidak mau dikerjakan oleh pegawai My Way yang lain, padahal pekerja salon besar di Jakarta Pusat ini semuanya berjumlah 14 orang. Bosku Meilei 38 tahun senang sekali kepadaku karena Encik Lilian Cheng mau jadi pelanggan My Way secara fanatik karena keberadaanku. Jujur saja aku sendiri tidak tahu kenapa Encik Lilian menyukai My Way karena ada aku. Bahkan selain dari Encik Lilian Cheng masih ada 10 pelanggan fanatik lain yang mau jadi langganan My Way karena adanya aku. Kata kakekku di Yogyakarta, Mbah Partoyo 69 tahun, aku banyak disukai karena aku diisi jimat yang ditanam pada keningku ketika aku masih bayi. Jimat yang diperlakukan seperti susuk itu dibuat Mbah Partoyo untuk semua cucu-cucunya. Untuk adik beradikku saja, Mbah sudah memasangkan jimat untuk 9 orang.
Semua kakak-kakak dan adik-adikku dipakaikan jimat di jidat oleh kakekku yang memang paranormal itu. Kata kakek, nama jimat yang dipasangkan pada semua cucunya itu adalah jimat Khatbowo, artinya jimat Katulistiwa berwibawa. Dengan jimat itu semua pemakainya akan berkarisma, disukai banyak orang karena menarik, simpatik, dan cantik. Sedangkan yang pria akan selalu terlihat tampan, bergaya, dan bersih. Jimat itu dikatakan kakek diambil dari saripati sinar bulan, saripati sinar matahari, dan saripati dari geluduk. Maka itu, semua yang pakai jimat itu akan disukai banyak orang karena tampan cantik seperti bulan, bersinar seperti matahari, dan berbahasa lemah lembut rembulan, dan bisa sangat berwibawa seperti geluduk yang ditakuti banyak orang. Apa yang dikatakan kakek ini tadinya sulit untuk aku terima dengan nalarku, tetapi setelah melihat semua cucu-cucunya yang sukses dalam bidang masing-masing, aku jadi mulai menghitung keterangan Simbah itu. Pikirku bisa jadi semua yang dikatakan benar adanya. Sebab semua cucu-cucunya termasuk kami adik beradik disenangi banyak orang, disukai lawan jenis dan memperoleh simpati yang besar dari sesama jenis. Pokoknya semua yang menggunakan jimat yang ditanam di kening itu semuanya mendapat kemudahan dalam hidup. Memang Simbah bilang bahwa akan menjadi salah bila si pemakai jimat itu jadi berlebihan kepada jimat yang digunakan hingga jadi mendewakan jimat atau bahkan mengagungkannya. Salah, hal ini akan menjurus kepada hal yang musyrik. Jimat hanyalah doa dan permintaan yang penuh harapan dan dengan konsentrasi total yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus diagungkan, dimuliakan, dipuji-puji adalah Allah, karena Allah lah yang berkuasa atas ciptaannya dengan kasih sayangnya, bukan pada jimat itu. Kalau jimat yang dipuji-puji, maka yang memuji kelebihan jimat itu adalah syirik, kata Mbah. Memang walau sudah tahu sejak lama bahwa Simbah menanam jimat di keningku, tetapi aku nyaris tidak memperdulikannya. Hidupku berjalan dan menggelinding saja bagaikan roda pedati yang terus berputar tanpa ingat bahwa ada pengaruh jimat di setiap detik dan menit, jam, dan tahun-tahun dalam kehidupanku. Walau ada pesan penting dari Simbah bahwa jimat itu tidak boleh disertai dengan perbuatan jahat seperti zina, mabuk, berjudi, dan mencuri. Pokoknya kata Mbah, dengan jimat itu semua pemakainya haruslah berbuat baik, selalu melangkah ke tempat yang baik. Paling bagus bila setiap kali bernafas di luar tidur haruslah senantiasa berzikir terus-terusan menyebut nama Allah. Pesan Mbah. Alhamdulillah kini di usiaku yang makin menua aku dipercaya membangun usaha di kota Batam. Walau daerah ini makin menjauh dari kampungku di Wonosari, daerah istimewa Yogyakarta, tetapi aku senang saja menjalani usaha ini karena demi masa depan anak-anakku kelak bila aku bersuami. Pada saat aku sungkem kepada orang tuaku dan Mbah Kakung di Wonosari sebelum berangkat ke Batam, Simbah memperbaharui lagi jimat itu dengan mengambil yang lama dengan caranya yang khas, lalu memasukkan jimat yang baru di tempat semula. Saya memperhatikan cara Mbah mengambil jimat yang tertanam di dalam kulit itu sangat mudah. Dia hanya menghisap dengan mulutnya, lalu menyemburkan lagi setelah menggantikan jimat yang lama kepada jimat yang baru. Beberapa hari aku berlibur di Wonosari, termasuk main dengan keluarga ke pantai Baron dan Kukup. Aku segera berangkat ke Batam. Sesampainya di Bandara Hang Nadim Batam, aku dijemput langsung oleh Encik Lilian dan dibawanya langsung ke salon yang ternyata sudah selesai dibangun. Tinggal mengisi alat-alat yang diperlukan. Setelah mempersiapkan isi, Encik segera melakukan jumpa pers dan 2 hari kemudian langsung pula dilakukan grand opening. Begitu dibuka, alhamdulillah salon itu ramai betul hingga aku nyaris kewalahan melayani tamu-tamu pelanggan. Untunglah kami merekrut cukup banyak tenaga profesional sehingga semuanya berjalan lancar hingga sekarang ini. Kini salon yang kami beri nama Lilian Cheng, salon itu maju pesat. Nyaris semua ibu-ibu pejabat dan ibu-ibu usahawan di Batam
menjadi pelanggan tetap usaha kami. Ada yang datang untuk massage, ada yang datang untuk krimbat, cuci rambut, potong kuku, mandi sauna, mandi susu, aromaterapi, dan lain sebagainya. Setiap hari, terutama hari Minggu, salon kami tidak pernah sepi dan aku mendapatkan penghasilan yang cukup besar, bahkan 10 kali lipat dari gajiku saat di My Way Jakarta. Karena kesibukannya dengan bisnisnya, Encik Lilian Cheng mempercayakan pergerakan roda usaha salon itu 100% kepadaku. Encik percaya betul kepadaku karena dia tahu bahwa aku tak akan berbuat curang dan selingkuh soal uang. Semua jenis perselingkuhan itu kuwanti-wanti karena mengingat pesan Mbah Kakung menyangkut jimat yang tertanam di dalam keningku ini. Tidak terasa pada bulan Juli 2010 lalu, aku sudah 5 tahun tinggal di Batam dan menjalankan roda usaha salon Lilian Cheng. Walau aku sudah menjadi bos dengan 23 karyawan, tapi aku tetap turun tangan dalam salon itu. Aku masih melakukan pekerjaan apa saja yang bisa aku kerjakan, terutama bila sedang banjir pengunjung. Aku masih memotong rambut, massage, mencuci rambut, facial, potong kuku, dan memandikan pelanggan dengan susu. Mbak, sebaiknya nggak usah lagi turun tangan. Biarkanlah anak buah yang kerja, kata Tuan Cheng Hui, suami Encik Lilian kepadaku. Tetapi sesuai pesan Mbah, aku harus tetap turun tangan karena maju mundurnya usaha salon kami itu terletak pada tanganku. Bahkan banyak sekali pelanggan yang minta kepadaku agar tanganku sendiri yang memegang mereka. Malah ada beberapa pelanggan yang sampai mengantri untuk kutangani, tidak mau ditangani oleh tenaga yang lain. Hal ini sebetulnya memprihatinkanku, tapi karena jimat di keningku itu sebagai persyaratan, maka aku harus tetap mengerjakan pekerjaan yang sudah tidak layak lagi dilakukan oleh seorang pimpinan. Pada malam Jumat Kliwon tanggal 22 Januari lalu, sekitar pukul 21.30 malam, salon yang sudah menjelang tutup, kami kedatangan seorang pelanggan wanita cantik berambut acak-acakan. Saat wanita itu masuk, aku duduk di front office dan sedang sibuk menghitung-hitung uang yang masuk ke kas berdasarkan data komputer di meja FO. Setiap menjelang tutup salon sudah menjadi kebiasaanku menghitung uang masuk dari jam 9 pagi hingga jam 21.45 malam. Sebenarnya kebijakan jam kerja karyawan sesuai dengan aturan Departemen Tenaga Kerja, yaitu hanya 8 jam. Bila lebih dari hitungan itu, maka karyawan akan mendapatkan uang lembur dan dihitung pula dengan cara per jam kerja tambahan. Biasanya setiap tutup salon, aku langsung membagikan uang lembur itu secara langsung, sehingga para karyawan memegang uang untuk kebutuhan transport dan kebutuhan rumah tangga mereka. Pada saat pelanggan cantik itu masuk dan minta dicuci rambut, semua karyawan sudah berdandan untuk pulang, terutama untuk karyawanku yang wanita. Mereka semua berganti seragam dengan busana biasa, memakai bedak dan berginju, yang artinya sudah tidak mau menerima tamu lagi, dan setelah menerima amplop langsung pamit padaku untuk pulang. Memang ada beberapa orang yang menawarkan dirinya untuk menangani tamu terakhir itu, tapi aku yang mencegah mereka. Semua itu kulakukan karena aku ini belum bersuami dan tidak punya anak, sedangkan mereka semuanya punya anak dan sudah ditunggu oleh suami dan anak di rumah. Untuk itu akulah yang terpaksa malam itu menangani tamu berambut lurus berantakan itu. Malam itu aku hanya ditemani Mas Heru, pegawaiku yang tinggal di lantai atas, menjaga salon supaya tidak dibobol maling. Mas Heru adalah seseorang yang pernah menjadi satpam di diskotik Regina Palace, Bukit Jail, Batam, yang bujangan dan kini bekerja untuk kami. Mas Heru kebetulan berasal dari Kabupaten Gunung Kidul, Kecamatan Wonosari seperti aku. Mbak Saras, aku di depan salon untuk merokok. Bila Mbak membutuhkan saya, tinggal SMS saya saja. Saya akan masuk lagi, desis Mas Heru padaku. Wanita berambut awut-awutan itu langsung menuju sofa keramas. Dia tidak banyak bicara dan hanya menunjuk bahwa dia ingin keramas. Aku pun segera menyalakan air dan mengoleskan sampo terbaik untuk rambutnya yang berantakan itu. Tapi aneh sekali,
Ketika rambut itu saya cuci dan ditarik ke bawah, rambut itu kembali naik. Makin aku turunkan ke bawah, rambut itu makin ke atas. Lah, kenapa rambut Mbak jadi begini? Tanya saya. Si Mbak yang saya ajak bicara begitu diam saja, nyaris tidak bergeming sedikit pun. Karena dituntut agar senantiasa menghargai pelanggan dengan segala tabiatnya, aku pun meneruskan usahaku meluruskan rambutnya. Duh Gusti, rambut itu kembali naik, bahkan kali ini malah makin berantakan, menyebar ke atas bagaikan ditiup angin. Maaf Mbak, kenapa ya rambutnya bisa begini? Kok kayak kawat nih? Pancingku. Mbak itu tetap bungkam, bahkan matanya kulihat dari cermin di depannya, dia malah melototkan matanya ke atas. Mata itu bulat, besar, dan menyala-nyala seperti orang marah. Mbak, maaf Mbak, Mbak kenapa? Sakit? Tanyaku. Perempuan cantik itu diam saja dan matanya nyaris tak berkedip sama sekali. Tapi setelah lama aku perhatikan bola matanya, ternyata mata itu berubah menjadi putih semua. Bola mata hitamnya tidak ada lagi dan dia menunjuk-nunjukkan ujung jarinya pada bagian kepalanya. Mbak, kenapa Mbak? Mbak sakit? Sakit apa ini? Desakku, kelabaan sambil mencari-cari bagian mana yang ditunjukinya. Pikirku dia sedang migrain, sakit kepala dan minta dipijit-pijit di bagian kepala yang ditunjukkannya. Aku segera memijit bagian yang ditunjuk dan tiba-tiba jariku menyentuh sesuatu seperti besi kecil di ubun-ubunnya. Oh Tuhan, setelah kuperhatikan mendalam, ternyata di kulit kepalanya tertancap sebuah paku dan dia minta aku mencabut paku itu. Di kepala ibu ini ada paku, tolong ambilkan tang dan obat-obatan. Paku ini harus segera dicabut. Ibu ini kena musibah tertusuk paku dan minta pakunya kita cabut. Siapkan pula obat merah dan kapas serta antibiotik dan antiseptik. Pintaku kepada Mas Heru. Mas Heru segera mengambil benda-benda yang kumaksud sambil menghambur ke lantai atas. Begitu membawakan barang yang kuminta, tubuh Mas Heru yang tegap lalu tiba-tiba gemetar. Wajahnya nampak gugup dan ketakutan setelah melihat mata pelanggan terakhir ini semuanya itu putih. Seperti mendapat bisikan gaib dan dorongan yang kuat dari Simbah, aku segera mengambil paku itu dengan tang dan mencabutnya. Alhamdulillah paku itu tercabut, tetapi anehnya tidak berdarah sedikit pun. Jadi obat-obatan yang disiapkan menjadi tidak berguna sama sekali karena tidak ada luka di bekas paku itu. Malah nampak tidak sedikit pun di bagian itu terlihat ada bekas tancapan sebuah paku. Setelah tercabut, Mbak yang menyebut namanya Maria Santika itu berterima kasih yang teramat sangat kepada kami. Lalu tiba-tiba rambutnya yang tadinya naik kembali turun dan anehnya lagi langsung rapi tanpa dirapikan olehku. Rambut itu langsung tertata apik dan Maria Santika makin terlihat cantik dan menawan. Matanya yang tadinya putih semua kembali normal dan memancarkan aura yang sangat mempesona. Maria Santika langsung mengeluarkan sejumlah uang di dompetnya yang diberikannya padaku. Dia langsung pamit menuju pintu dan keluar salon. Aku dan Mas Heru segera membuntutinya dan melihatnya di depan salon. Ternyata di sana tidak ada siapa-siapa kecuali jalanan Nagoya yang mulai sunyi. Maria menghilang bagaikan angin, tidak terlihat sama sekali. Aku segera menelpon Mbah di Wonosari dan Mbah tertawa terpingkal mendengar keteranganku. Tamumu yang terakhir itu bukan manusia biasa. Dia adalah kuntilanak dan kau telah berhasil menyelamatkannya, yaitu dengan mencabut paku yang ada di kepalanya dan dia kembali ke hutan, kepada habitatnya yang sesungguhnya. Dengan dicabutnya paku itu, dia kembali sempurna sebagai kuntilanak. Sempurna di dalam kehidupan kelompoknya di kegelapan, bukan menjadi setengah manusia lagi. Bagi bangsa kuntilanak, bila dikutuk menjadi manusia adalah siksaan hidupnya, maka itu paku yang ada di kepalanya sebagai kutukan Dewi Kunti itu, dewinya kuntilanak, haruslah dicabut agar dia berbahagia sebagai bangsa jin perempuan.
Dia tidak akan gentayangan lagi masuk kota dan menyamar sebagai gadis cantik. Terang simbah yang membuat aku sangat ketakutan malam itu. Tapi kata Mbah tidak perlu takut karena kuntilanak yang kutolong itu tidak akan kembali lagi selagi dia tidak terkutuk lagi oleh pemimpinnya Dewi Kunti. Sebelum menutup salon, aku menghitung uang pemberian Maria Santika itu. Uang pecahan 100 ribuan merah itu ternyata berjumlah 100 lembar yang berarti 10 juta rupiah. Uang itu kusimpan di kas 5 juta rupiah dan kuberikan Mas Heru 5 juta. Kami beranggapan uang pemberian kuntilanak itu pastilah uang palsu dari kertas atau dedaunan. Tapi setelah dibiarkan selama seminggu, uang itu ternyata tetap uang asli dan laku di pasaran. Hingga kini batinku masih terguncang, di mana pengalaman merawat rambut kuntilanak itu menjadi pengalaman yang sangat berharga selama aku menjadi kapster. Tapi aku berdoa mudah-mudahan tidak ada lagi kuntilanak datang ke salonku di depan nanti dan minta dikeramas rambutnya. Mas Heru yang kebetulan sedang butuh uang untuk ayahnya untuk modal dagang ayam di Wonosari langsung mengirimkan uang itu dengan wesel pos. Uang itu diterima kantor pos dan ayah Mas Heru pun usahanya lancar sampai sekarang, alhamdulillah. Kisah ini dialami oleh pengusaha salon pilihan Ceng Batam, Saraswati.